Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jajau Teknik. Nah, di depan kita ini ada bor yang unik banget. Kepalanya bisa diganti. Jadi semisal habis kita ngebor ya, pengen nyekrup. Habis ngebor ya, pengen nyekrup ya. Ini dilepas kayak gini ya, gampang banget dilepas kayak gini. Pasang mata bor, pasang mata obeng kayak gini ya. Buat nyekrup ya. Habis kita kasih lubang ya, kita mau nyekrup tinggal copot-copot aja kan gampang. ini ini dari merek Ekosen ya. Nggak tahu kenapa saya sulit banget cari momen sales-sales yang mau pegang kepalanya. Bahkan kalau saya tanyain salesnya nih, Mbak itu apa namanya, pas salesnya lagi lab kan, Mbak itu kepala bornya mirip apa gitu ya, mereka kayak cemberut gitu cuy. Heran saya, jadi susah banget cari momennya. Nggak tahu kenapa gitu ya, padahal saya kan cuma nanya. saya cuma nanya gitu, kok dicemberutin gitu ya, sulit banget gitu. Di depan kita ada bor yang unik banget dari merek Ekosen ya. Harganya murah banget, dapat 2 baterai ya, 300 ribuan aja gitu ya. Nah, kepala cat bisa diganti dan bentuknya wow, menggoda selera ibu-ibu. Ini kalau saya kasih nama bornya, tolong banget ya buat kawan-kawan semua ya, yang ngerti bahasa Banjar ya, tolonglah jangan dikasih tahu ya kan. Google Translate adanya bahasa Jawa sama bahasa Sunda, bahasa Banjar kan nggak ada, masih aman kita ya. Dibantu dong, jangan kasih tahu ya. Oke. Jadi bor di depan ini saya kasih nama bor kepala but. Bor kepala but. Jadi bagi yang membutuhkan ya, link pembelian ada di deskripsi dan di kolom komentar. Jangan dikasih tahu artinya, oke? Aku sih kalau ingat namanya kayak tadi gue gak tahan coy. Oke, untuk bor Ekosen ya, nggak tahu nih kok bisa aja gitu ya dapat ide kayak gini gitu. Nah, jadi ini dia tidak menggunakan hammer gitu ya. Dia tidak menggunakan hammer, dia ini mode skrup aja gitu ya. Jadi mode skrup sama mode drill. Nah, saya lebih setuju yang kayak gini ketimbang dia kasih mode hammer untuk yang kayak gini. Nanti ini saya mau jelasin gitu ya. Kan ada juga yang pakai hammer. Nah, ini kan ada apa namanya, biji-biji apa nih? Weh, biji apa weh? Ya, ini biji-biji kayak gini kalau dia dikasih mode hammer takutnya durabilitasnya akan menurun gitu ya. Nah, apalagi kan namanya hammer itu kan dia bergetar. Jadi durabilitas bakal cepat menurun gitu ya. Tapi ini pas banget racikannya kalau kayak gini dari Ekosen, dia tidak dikasih mode hammer. Ini mantap ya. Jadi durabilitas ini lebih baik gitu ya. Dan untuk unitnya ini warnanya seperti ini, pilihannya ini mantap ya, mengingatkan saya dengan Dakmaraken. Kalau dia tanpa ini ya, tanpa cantolan, Dakmaraken bentuknya persis banget kayak gini. Bunder-bundernya kayak gini, agak dikasih apa nih, kayak arah ke bawah kayak gitu ya. Dakmaraken buat yang punya ini pasti tahu banget, mirip banget ya. Warnanya juga mirip banget, tapi sayangnya dia oh sama ya, Dakmaraken juga pakai A3 ya. Dakmaraken juga A3 ini sama persis dengan Dakmaraken. Cuman untuk selnya yang saya apa namanya kurang serak gitu ya. Dia nggak tahu nih, kayaknya apa nih yang polosan ini ya. Kayaknya kalian lihat fotonya, untuk yang polosan ini kayaknya dari apa? Hongli kayaknya ya. Tapi ada kok yang jual-jual kayak gini ya. Contoh aja Pril, mirip ya. Pril saya rasa kalau kalian beli sel yang lebih bagus mungkin dari Pril atau dari Dakmara ya, ataupun samaannya seperti yang lain-lain juga, bisa pilih yang lebih bagus gitu ya. Dan dia udah pasti brushless ya, tanpa arang gitu ya, tanpa arang. Buat yang mau menggunakan ini sebagai apa namanya screwdriver, jangan lupa menggunakan apa mata bornya yang pangkalnya heksagonal kayak gini ya, 6,3 mili rasanya ya. Nah ya, bisa ya. Jadi kita pasang-pasang apa namanya baja ringan ini, jadi bentuknya lebih pesek gitu ya, mantap ya. Ataupun apa penyekrupan gitu ya. Nah, ataupun pengeboran, yang penting kan pangkalnya heksagonal ya, seperti ini.
ya, segi 6. Nah ya, saya rasa ini ada magnetnya nih, bentar. Iya, magnetik. Oh, mantap, magnetik dapatnya cuy. Oke, sekali lagi nih, buat yang pengen tahu cabut pasangnya kayak gini, pasang lagi ya, tarik kayak gini pasangnya. Nah, dia putar dikit, oke, dah sip ya. Pengunciannya dia sudah satu tangan. Nah, ini saya pasang mata kayak gini ya. Ini dapat koper, paket lengkap dengan mata-matanya ya. Dan untuk torsi selektornya lumayan lah. Ini kan rada-rada keras-keras dikit, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita keseringan pakai itu biasanya makin licin, makin lembut, makin sering makin lembut dipakai gitu ya. Dan untuk spesifikasi tertulisnya ini kan trik marketing lagi ya ketemunya ya. Kayaknya sih ya, masa spesek ini 85 Newton. Ini trik marketing aja nih soalnya. Dan untuk RPM tertulis gitu ya, 2200 gitu ya. Bener apa enggak ya? Jadi 2000, ingat ya, 2200 nih perlu kita ingat nih, 2200 RPM maksimal ya. Kita tes saja nih, beneran enggak gitu ya. Bisa tembus gitu ya. RPM speed 1 ya, RPM speed 1 ini kelihatan gak weh lampu. Nah ya, (407 RPM. Kita tes RPM speed 2 dan kita tes 3 kali ya, barangkali mata saya yang ngawur. Oke, RPM speed 2. Boy, 1450, 1350. Sekali lagi, 1350. 2 kali ya. Sekali lagi, sama 1350 kan, 1350. Ini RPM ditulis kayak gini ya, trik marketing 2200. Sisanya ngutang coy, sisanya ngutang. Kan dia tulis 85 Newton ya, bor pesek kayak gini 85 Newton, mungkin enggak ya. Kita tes di pengujian. Oke, pada pengujian pertama ini saya menggunakan ya mata bor heksagonal ya, ukurannya 6,5 mili ya. Nah, mode drill ya, dan speednya ini langsung di speed 2 aja biar cepat ya. Nah, oke, kita cari yang enggak ada lubangnya. 1, 2, 3. Ya, ini saya mau pakai mata bor auger bit ya, dari merek Wipro. Ini 10, ukuran 10 mili ya. Sebenarnya ada kok di atasnya lagi, cuman kan jadinya nyiksa ya. Ada kok saya punya ya, cuman nyiksa bor. Ini bukan kelas bor yang menggunakan handle ya, jadi sesuai aja peruntukannya. Kecuali bor yang menggunakan handle, nah, mungkin saya akan gunakan mata bor yang lebih besar lagi. Oke, nah dia sudah penguncian satu tangan kayak gini kan nyaman ya. Ntar ini saya kencengin dulu, mungkin terlihat nggak ya. Oke, ini mode drill ya, speednya speed 2 dulu. Kalau nggak bisa nanti kita pindah ke speed 1 dan kita cari yang nggak ada lubangnya ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, nggak bisa ya. Oke, kita pindah ke speed 1. Oke, ini ada kanal C baja ringan ya. Ini 75 kali berapa nih? Kali 6M plus. Mode skrup saya pindah ke torsi nomor 1. Nah, senyaman apa dia ya. Ya. 1 nggak bisa karena ini baja ringan yang lumayan keras.
Saya coba nomor 3 aja. Nah, kayaknya nomor 3 nih. Ini kenceng ya, kenceng nih, nggak ngelos. Berarti kira-kira untuk yang kayak gini kan tadi mungkin untuk yang merek Ekosen ya, nomor 3 untuk yang 75 kali 6 M plus ya, untuk satu lapis nomor 3. Ada kemungkinan kira-kira kalau semisal 2 lapis, saya rasa nomor 6 gitu ya, nomor 6. Oke, kita lepas lagi nih. Oke, mode skrup masih ya, mode skrup ini saya pindah ke nomor 5 aja dulu ya. Media papan 1 2 3. Wih, halus banget. Halus banget. Ini stoppernya ya, apa namanya, ketika dia berhenti itu hentakannya kayaknya waduh halus banget gitu ya. Nyaman banget asli. Bentar, sekali lagi. Wow. Wow. Halus banget. Wes. Oke, kita bakal percepat lagi nih. Gimana nih ya? Wes. Cocok buat yang umpamanya kalian nggak seneng lambat-lambat gitu ya. Pengennya cepet-cepet aja gitu ya. Bentar nih ya. Kita bikin cepet nih. 1 2 3. Ya. Mantap. Buat tukang-tukang yang biasa satset. Tapi torsinya lembut di tangan gitu ya, pembatas torsinya. Mantap Om tukang nih, mantap ya. Ekosen ya. Kalau dari pendapat saya dia torsinya nih ya nggak nyampe lah 80 Newton ya. Saya rasa nggak nyampe gitu ya. Nggak nyampe. Ini mah kelas-kelasnya ringan ya. Cuman saya rasa ini sih sudah worth it di kelas harganya yang murah. Kita udah dapat fitur kayak gini, quick release ya, 300 ribuan ya. Jadi yang sekali lagi buat yang membutuhkan ya, buat yang membutuhkan ada ya, saya taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Jangan lupa juga nih di subscribe Jajau Teknik ya, jadi biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari Jajau Teknik ya. Kita lanjut video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.